bagaimana jika satu-satunya harapan umat Islam justru datang dari seorang mantan budak? Bagaimana jika sang penyelamat bukan berasal dari garis bangsawan, tapi dari lorong-lorong pelatihan militer yang keras dan berdarah? Dan bagaimana jika waktu untuk bertindak semakin sempit, karena pasukan Mongol sudah di ambang pintu? Setelah jatuhnya Baghdad, dunia Islam seperti kehilangan jantungnya. Di Kairo, ketakutan menjalar dari lorong istana ke pasar-pasar rakyat. Setiap orang bertanya dalam hati, siapa yang akan melindungi kita dari Mongol selanjutnya? Saat itulah, krisis di Mesir justru mencapai puncaknya. Sultan Al-Muiz Aibak wafat dalam konflik internal yang dipenuhi pengkhianatan dan ambisi. Kekuasaan kosong, para jenderal saling mencurigai, para politisi sibuk memperkuat posisinya, dan negeri ini nyaris terpecah dari dalam, tepat ketika musuh terbesar sedang bergerak dari luar. Namun dari bayang-bayang kekacauan itu, satu nama mulai disebut-sebut, Saifuddin Qutuz. Mantan budak, kini menjadi pemimpin de facto. Diam-diam, para prajurit memandangnya dengan hormat. Ulama mendukungnya, rakyat berharap padanya, dan akhirnya Qutuz pun maju. Ia tidak merebut kekuasaan dengan paksa, tapi ia menerimanya karena tak ada lagi waktu untuk berdebat. Meski banyak yang mencibir statusnya sebagai mantan budak, Qutuz berdiri tegar. Ia tidak menjanjikan kekayaan, ia tidak menawarkan kenikmatan dunia. Yang ia bawa hanya satu hal, harapan. Dan harapan itu lahir dari keberanian dan ketegasan yang tak tergoyahkan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menyatukan pasukan Mamluk. Ia hentikan konflik internal, panggil para panglima, dan tunjukkan bahwa Mesir tidak bisa lagi bermain politik di saat pedang Mongol sudah haus darah. Dalam setiap pidatonya, Qutuz tidak berbicara tentang dirinya, tentang kehormatan, tentang masa depan Islam. Dan di balik semua itu ia tahu, pertempuran besar sedang menantinya. Satu pertempuran yang akan menentukan apakah dunia Islam akan tetap ada atau tenggelam selamanya dalam bayang-bayang Mongol. Qutuz telah bangkit, dan inilah awal dari kebangkitan umat.